Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kepada Bapak dan Ibu hadirin acara Jumat Rohani, kami persilakan mengambil posisi duduk senyaman mungkin karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Jumat Rohani dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin, perkenalkan saya Saifuddin untuk memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang pertama Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Ibu Kusuma Wardani, kemudian para pejabat serta seluruh pegawai di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, dan selanjutnya pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Sartono, Magister Manajemen. Selanjutnya izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, dan keenam adalah penutup. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama, marilah acara Jumat Rohani ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Mohon perkenannya kepada Ibu Kusuma Wardani untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Saifuddin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
yang terhormat Dr. Haji Sartono MM dari Kemenak Balikpapan, yang terhormat Ibu Hairiyah, Kepala KPKNL Balikpapan, Bapak Heru, Kepala KPKNL Bontang, Bapak Guntur Sumitro, Kepala KPKNL Tarakan, serta Bapak Ibu pejabat administrator yang berada di Kanwil Kaltim-Tara. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengawas, yang terhormat Bapak Ibu pejabat fungsional penilai dan pelelang, yang terhormat Bapak Ibu pelaksana dan hadirin semua yang saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa asbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun yang berbeda bagi kita semua. Ini tahun kedua di mana pandemi COVID-19 sudah merupakan game changer dalam segala sisi kehidupan kita, yang memaksa kita semua untuk mengubah cara dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan sesama kita, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pagi hari ini, kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa bertemu di Zoom kali ini. Sebagai aparatur sipil negara, tentu kita tidak menginginkan gelombang pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di berbagai negara, terjadi juga di negeri kita yang kita cintai ini. Dan sebagai aparatur sipil negara, tentu kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam penegakan protokol kesehatan yang pada akhirnya untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Ujian berat yang harus kita jalani bersama ini yang insya Allah akan menjadi catatan amalan kita di bulan yang syarat ampunan dan kemuliaan ini. Nah, untuk menguatkan kita bersama, Ibu Yuyu, Kepala KPKNL Balikpapan, dan panitia penyelenggara telah mengangkat dalam tema kajian kali ini, yaitu meski raga tak bersama, silaturahmi tetap terjaga. Nah, ini menunjukkan optimisme bagi kita semua bahwa untuk menjalin silaturahmi, kebersamaan secara fisik bisa kita lalui dan tidak perlu harus secara langsung bertemu, kita masih tetap bisa menjalin persaudaraan, kasih sayang di antara kita melalui teknologi yang ada di saat ini. Bapak Ibu sekalian di KPKNL Balikpapan, Bu Yuyu, terima kasih Bu Yuyu, temanya sangat-sangat pas dengan kondisi saat ini. Mudah-mudahan ini memberi satu semangat bagi kita semua yang saat ini harus kembali tidak bisa bertemu dengan keluarga, tapi saya yakin jalinan kasih sayang ataupun silaturahmi tetap bisa kita lakukan. Dan ada hikmah satu lagi Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan dan kita refleksi, bahwa mungkin ini salah satu cara dari Allah untuk menunjukkan ke kita semua bahwa selain saudara inti, sebenarnya kita memiliki saudara-saudara lain yang mungkin lebih dekat, karena setiap hari kita akan selalu berinteraksi selama 12 jam kalau kebetulan kita sedang WFO, ataupun kita juga selalu menjalin interaksi menggunakan gadget atau teknologi informasi saat ini. Jadi ini mungkin untuk juga menguatkan tali kasih sayang di antara kita sesama pegawai ataupun saudara atau tetangga atau kenalan kita yang saat ini berada di tempat tinggal kita saat ini. Waktu adalah rahmat yang sangat berharga, apalagi di bulan Ramadan ini, dan hari ini adalah hari ke-25 Ramadan dan termasuk sebagai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian bagi kita semua untuk meraih Lailatul Qadar.
Mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan meraih ampunannya, serta semoga pada akhirnya kita termasuk sebagai hambanya yang bertakwa. Makin tinggi, makin sulit ujiannya, maka rahmat dan kasih sayangnya pun makin besar. Nah, kondisi sekarang ini kita makin ujiannya makin berat, mudah-mudahan pahalanya juga makin besar. Semoga tahun depan kita masih bertemu kembali dengan Ramadan Karim. Fafirlu ilallah, mari kita berlari kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan kajian ini. Tetap semangat, tetap tegakkan protokol kesehatan, jadikan bekerja sebagai bagian dari ibadah dan jaga integritas kita. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibul afwa fa'fu ani. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kusuma Wardani yang telah berkenan memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya, acara ketiga adalah acara inti yang nantinya akan disampaikan materinya oleh Bapak Dr. Haji Sartono MM. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya untuk menyampaikan CV beliau. Nama Dr. Andes Haji Sartono MM CHT, tempat tanggal lahir di Balikpapan 18 Januari tahun 1969. Pendidikan terakhir beliau menempuh S3, yaitu Education Management for Character di Uninus Bandung. Pekerjaan beliau di Kementerian Agama Kota Balikpapan as motivator atau trainer motivasi spiritual atau IMTC. Pengalaman beliau yaitu sebagai dosen, guru, kasih pendidikan Kasubag atau sekjen di Kementerian Agama Balikpapan. Kemudian organisasi yang beliau ikuti sebagai Ketua MUI, pengurus Masjid Islamic Center, Masjid At-Taqwa, Direktur Islamic Motivation and Training Center, MTC, Ketua YPI Al-Azkiyah, dan lain-lain. Tentu saja masih banyak lagi ya Pak. Kemudian untuk alamat nomor handphone, mungkin jika diperkenankan, saya bacakan ada di Geraha Indah Blok C13. Untuk nomor handphone tertera pada layar. Baik, saya mau membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Selanjutnya dengan tema Meski raga tak bersama, silaturahmi tetap terjaga. Mari bersama-sama kita simak pemaparan materinya. Kepada Bapak Dr. Haji Sartono MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kakanwil DJKN Kaltim Tara, Ibu Kusuma Wardani, Bapak Ibu Kepala Kantor KPKNL di lingkungan Kaltim Tara, para pejabat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta studi Islam kajian Ramadan KPNKL Kaltim Tara yang insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarga-keluarga yang mungkin sekarang sedang jauh dari sisi kita, insya Allah mereka sehat walafiat, yang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi meski raga tak bersama, ya, silaturahmi tetap terjaga. Dan saya punya tagline silaturahmi berkah walaupun tidak pulang ke rumah. Ini Pak Suhaib ya. Sama ini maknanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan biodata saya.
Kalau dilihat nama saya ini nama orang Jawa ya, Sartono. Tapi lahirnya di Balikpapan. Karena bapak saya Jogja, ibu saya orang sini asli, jadi perempuan sudah. Karena bapak saya tahun 42 sudah di Balikpapan, mengabdi di rumah sakit umum. Baik, kita masuk aja kepada materi. Memang silaturahim ini seperti disampaikan Bu Kakandul tadi memang punya nilai, punya value yang sangat tinggi. Salah satunya orang yang silaturahmi itu umurnya dipanjangkan. Man ahabba yubassatullahu fi rizqihi wa yunsa'u fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin panjang umur, maka bangun silaturahim. Kemudian yang kedua, yubsutu rizqu, diluaskan rezekinya. Kemudian yang ketiga, dihindarkan dari segala bencana. Dan yang keempat, nanti kalau meninggal, insya Allah husnul khotimah. Ini kalau kita kaji dari Al-Quran, dari hadis, value nilai silaturahim itu ada 4 minimum. Panjang umur, ya, baik kuantitas maupun kualitas umurnya, luas rezekinya, ya, dibukakan pintu-pintu kebaikan rezekinya, kemudian kita dihindarkan Allah dari berbagai macam bencana, dan insya Allah husnul khotimah. Nah, cuma tahun ini memang silaturahim kita mungkin Idul Fitri tidak bisa bersama-sama orang-orang yang kita cintai. Nah, tapi insya Allah nilainya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada kiat-kiat yang harus kita lakukan secara konsep Islam agar silaturahim kita walaupun tidak bersama dalam raga tapi sama dalam nilainya di sisi Allah. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah 1, kita tidak pulang ke rumah, tidak mudik, jangan hanya karena larangan surat edaran pimpinan kita. Larangan dari presiden mungkin, larangan dari menteri kita, jangan. Karena nanti kita hanya dapat nilai tidak pulang saja. Karena itu niatkan tidak pulang itu menyelamatkan orang lain. Nah, ini ada hadis saya bacakan. Sami'tum bitta'un bin ardin falan tadkhuluha. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasuki wilayah itu, ya. Masuki wilayah itu. Itu. Jadi kalau kita mendengar wabah di sebuah wilayah, maka jangan masuk ke wilayah itu. Ini penting. Kemudian wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha wala tadkhulu minha. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi hadis. Jadi pernah terjadi wabah zaman Nabi. Nabi mengeluarkan statement teknik penanggulangannya, preventifnya adalah jangan banyak berpergian. Jadi kalau di sana di satu daerah ada wabah, kita nggak boleh masuk ke situ, kata Nabi. Tapi kalau di daerah kita yang kena wabah, kita juga nggak boleh keluar. Sehingga kita mengamalkan tidak mudik ini bukan hanya larangan pimpinan kita, tapi ini memang sunnah Rasul, ajaran Islam, ajaran Nabi. Sehingga kalau kita niatkan untuk tidak pulang dalam rangka menyelamatkan istri, anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, maka nilainya ibadah. Nilainya ibadah sama kita sholat tarawih, sama kita berpuasa. Kenapa? Karena ini perintah Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jangan yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat, kata Nabi. Nah, ini subhanallah. Nah, cuma kan sekarang teman-teman banyak yang ngeluh nggak pulang itu, hai, nggak boleh mudik. Bukan karena ajaran Islam. Ini yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahwa memang kita tidak mudik ini
adalah perintah Rasulullah dalam rangka preventif, pencegahan tidak tersebar luasnya COVID-19. Kita bisa bayangkan kalau terjadi seperti di India, pasti kita akan repot semuanya, insya Allah. Jadi kita posisi ini sekarang sedang beribadah. Ya. Insya Allah nilainya silaturahmi kita, walaupun berbeda raga, berbeda tempat, tapi tetap bernilai di mata Allah. Jadi niat ini ditanamkan dulu, jangan karena pimpinan ya, jangan karena pimpinan, jangan takut diturunkan pangkatnya, jangan karena takut kena sanksi hukuman, tapi kita niatkan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berada di tempat kerja, tidak datang ke istri, tidak datang ke anak-anak, karena aku ingin menyelamatkan mereka semua. Ya. Maka insya Allah kita bernilai ibadah. Amin. Ya, mudah-mudahan teman-teman di KPKNL dengan tidaknya mudik bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelamatkan orang lain itu adalah tingkat ibadah yang tertinggi nilainya di sisi Allah. Bahkan dia bisa melakukan lompatan amaliyah yang lain. Jadi Nabi itu pernah Isra Mi'raj melihat orang bersenang-senang di surga. Aku melihat seseorang yang bersukaria dalam surga. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, kata Nabi. Kenapa kamu masuk surga, kata Nabi? Apa kamu tahajud, apa kamu puasa tiap hari, tiap bulan umroh, tiap tahun haji? Tidak. Dia bilang apa? Fi sajaratin qata'aha. Fi sajaratin qata'aha. Ya, aku melihat sebuah dahan pohon yang dahan itu mengganggu orang jalan, yang dahan mengganggu orang-orang cuek, tapi aku peduli, aku ambil parang, aku tebang dahan pohon itu, kemudian orang yang jalan itu selamat. Ya, ternyata dia masuk surga karena menyelamatkan orang lain, menotong dahan pohon. Nah, kalau kita ini tidak pulang niatnya menyelamatkan keluarga kita, maka ini surga sudah jaminannya. Ya. Tidak usah lagi cari-cari jalan tikus. Kita lihat ini viral ini, banyak orang cari jalan-jalan tikus. Subhanallah. Panjang jalan tikusnya cari-cari. Karena mindsetnya berbeda. Nah, kalau kita menyelamatkan orang, menyelamatkan istri, menyelamatkan suami, menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan orang dalam perjalanan juga, maka ini surga. Balasannya surga. Tingkat tertinggi ibadah dalam Islam itu menyelamatkan orang lain. Ini penting dipahami bagi kita seorang muslim. Sehingga tidak mudiknya kita ini menjadi nilai ibadah. Bahkan bukan ibadah saja, tapi sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah mohon maaf, seorang pelacur saja bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Ada seorang pembuat dosa, jalan kehausan, pelacur, kemudian dia ada sebuah sumur, dia masuk ke dalam sumur, dia minum. Begitu dia naik ke atas, dia lihat seekor anjing kehausan, menjulurkan lidahnya. Kemudian dia turun lagi ke dalam sumur, dia ambil terompahnya, dia gigit, dia ciduk air, dia gigit di mulutnya, kemudian dia naik ke atas, diminumkan anjing itu dengan air dari sepatunya, dari terompahnya itu. Dan anjing itu jadi mati. Begitu dalam perjalanannya, si pelacur itu mati, meninggal. Kata Allah, di mana tempatnya? Ghafarallahu wa dakhalallahu jannah. Dia diampuni dosanya, dan dia dimasukkan surga. Ini menolong seekor anjing saja. Tapi ini jangan direkonstruksi ya, nanti bapak-bapak pulang cari anjing, kemudian kasih minum. Bukan, ini satu keikhlasan, satu ketulusan seseorang yang melakukan ibadah yang dianggap sepele. Padahal itu nilainya besar. Jadi ketidakpulangan kita ini menyelamatkan orang banyak, karena pandemi ini masih jadi. Bayangkan di India itu, gara-gara lalai second wave kita, wah, tidak mampu rumah sakit sudah. Alhamdulillah lah, Indonesia tidak begitu nanti insya Allah. Dengan kita menjaga ini. Karena mudik ini satu pergerakan yang luar biasa. Kalau tidak diatur, subhanallah. Nantilah ada waktunya kita bisa bertemu dengan keluarga insya Allah.
Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Dan Bapak Ibu berada di Balikpapan, Bontang, Kaltara ini bukan ngapain, melayani masyarakat, melayani customer kita, melayani orang-orang yang memang perlu bantuan. Kalau kita mudahkan mereka, kita bantu mereka, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu service ya, customer service satisfaction istilahnya itu kalau kita belajar manajemen itu, pelayanan prima pada customer kita. Nabi sudah mengajarkan, kalau kamu membantu orang itu dengan baik, dengan benar, dengan satisfaction, memuaskan, pasti keperluanmu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Bukhari Muslim. Pelayanan luar biasa. Dan Bapak berada di sini melayani. Ya, dan orang-orang berbahagia, teman-teman yang mengurus barang, BMN, dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya karena bantuan Bapak Ibu. Luar biasa itu. Ya. Itu insya Allah dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan kita itu bahagia? Ya. Bahagia ketika kita dapat membantu, menolong, dan membahagiakan orang lain. Gitu. Itu sudah puncak tingkat kebahagiaan. Coba kita, kenapa ada hadis yang mengatakan as-sadaqah tadawu marodakum bisadaqah, obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Karena kalau kita bersedekah, orang itu senang, orang itu bahagia. Yang tadinya lapar bisa makan, yang tadinya punya hutang susah mendapatkan rezeki, dia bisa bayar hutang, dia bisa makan. Kita melihatnya bahagia. Nah, pada saat bahagia itu, maka tubuh kita akan melahirkan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Hormon endorfin ini 200 kali kekuatan morfin. Nanti Bapak baca buku The Miracle of Endorphin, karangan Profesor Dr. Seigyo Haruyama, orang Jepang. Ya, saya punya bukunya 2 itu. Ya, bagus sekali buku itu. Jadi The Miracle, keajaiban hormon endorfin. Beliau kalau mengobati orang sakit, lebih banyak kepada orang disuruh bahagia. Bukan dikasih obat, tapi disuruh bahagia dulu. Karena bahagia itu melahirkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan yang bisa kekuatannya 200 kali lipat daripada morfin. Subhanallah. Itu kalau di Gramedia judul bukunya The Miracle of Endorphin. Jadi keajaiban hormon endorfin. Nah, saya baca sampai berapa kali, luar biasa buku itu. Dan kalau dikontekskan, dikorelasikan dengan ajaran Islam sangat relevan, ya, sangat lepas sekali, luar biasa. Karena itu saya mohon teman-teman semua bahagia saja, ya, jangan banyak ngeluhnya ini. Nggak bisa pulang kampung, nggak makan soto Makassar. Nggak bisa pulang kampung, nggak bisa makan ketupat lebaran sama istri. Nah itu bahaya, itu nanti yang muncul hormon stres. Hormon stres itu namanya kortisol. Itu bisa menghancurkan 200 kekuatan tubuh kita. Jadi itu yang menyebabkan imun kita lemah, ya. Kemudian nanti mudah sakit, ya. Hormon endorfin. Nah, lawannya hormon endorfin ini hormon kortisol, hormon stres, ya. Nah, ini bahagia kita, harus sangat bahagia. Jadi dia punya kekuatan 200 kekuatan morfin. Saya memikirkan tuh bagaimana itu hebatnya hormon ini. Jadi kekebalan tubuh kita yang luar biasa ketika kita berbahagia. Nah, karena itu jadikanlah kantor kita, tempat kita kerja itu adalah hormon-hormon endorfin kita tuh terproduksi dengan bagus di tubuh kita. Bahagia, ya, bahagia. Ini penting kita pahami. Bahagia itu luar biasa, akan melahirkan peduli, akan melahirkan cinta, akan melahirkan semangat, ya, kasih sayang, kebahagiaan, kehangatan. Nah, itu kalau kita bahagia. Nah, tapi bahagia itu bisa dicapai kalau mindsetnya benar. Kalau mindsetnya tidak benar, kalau dia mengatakan mudik ini larangan, yang mengekang saya, membuat saya jadi sedih, nggak bisa makan soto Makassar, ketupat, kandangan,
itu maka kita akan menjadi sedih. Nah, kalau sedih muncullah bengkak-bengkak, muncul penyakit-penyakit. Jadi bahagia. Makanya doa kita itu ya, coba lihat ya, doa sapu jagat apa dalam Islam? Rabbana atina fid dunia hasanah. hasanah. Iya, ya Allah beri aku kebahagiaan di dunia. Kita tidak minta surga loh, doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah aku bahagia, kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Nah, jadi bagaimana kita mau dapat bahagia di akhirat kalau dunianya saja kita tidak bahagia? Hanya orang-orang yang bahagia di dunia yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan teman-teman di KPKNL ini bahagia semua ya. Ya, kalau belum bahagia dibahagia-bahagiakan lah. Dilatih bahagia ya, subhanallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, jangan berhenti mengeluh, sahabat, berhenti mengeluh. Sahabat, berhentilah menangis dan meratapi nasibmu. Sahabat, berhentilah menyalahkan orang lain. Sahabat, berhentilah menyalahkan keadaan. Ya, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kenapa aku ditempatkan di Kalimantan Timur? Kalau tahu ini, jadi itu mengeluh. Nah, orang mengeluh ini bahaya, nanti dia bisa kena stres. Kan orang gangguan jiwa itu ada 3 ya, 1 stres, 2 depresi, naik skizofrenia. Oh, ini bahaya. Stres itu, stres kan bahasa Inggrisnya tekanan ya, stressing, nah, tekanan-tekanan. Ya, kita kerja ada target, ada goal, ada keinginan-keinginan yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan stres, itu sumber penyakit. Nah, stres ini ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian, orangnya tidak bahagia. Nah, tidak bahagia itu tanda-tandanya yang gampang adalah suka ngeluh. Jadi kalau ada di KPKNL karyawan pegawai yang suka ngeluh itu ciri-ciri stres. Ya? Ada kalau panas ngomel, panas lagi. Hujan, hujan lagi. THR lambat sedikit, lambatnya THR. Begitu. THR-nya dipotong pajak, dipotong zakat, pajak terus, zakat terus, masuk surga juga. Ngeluh. Temennya beli mobil baru gitu, mobilnya aja baru paling keren. Iya kan? Pimpinannya pakai jilbab bagus itu diomongin, jilbabnya aja manis, punya pesek, sesuai dengan panjang, dia ngeluh-ngeluh terus. Nah, kalau ada orang yang suka ngeluh itu, ya itu. Orang buka puasa saja, pas di depannya dapat kue bolu, lapisnya itu tipis, diomonginya, tipisnya lapisnya. Begitu. Jadi ciri-ciri orang stres suka ngeluh karena stressing tadi. Nah, bahayanya kalau naik ke depresi. Kalau depresi itu sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Di Kebumen saya nonton berita, ada seorang bapak pulang dari kebun ngambil arit, ditimpasnya tetangganya 6 orang, dari kakeknya, anaknya sampai cucunya ditimpas semua. Kenapa? Depresi dia, hanya dituduh, digosipin, nyuri listrik. Nah, coba Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ibu, kemarin saya nonton beritanya, membunuh anak balitanya 2, kemudian dia bunuh diri. Kenapa ini? Depresi. Bahaya. Dia tidak bahagia hidupnya. Gitu. Nah, nanti naik lagi ke skizofrenia, itu penyakit-penyakit jiwa yang biasa orang sebut orang gila. Tinggal orang gila ringan, orang gila berat gitu saja. Kalau larangan mudik ini kita sikapi sebagai satu halangan, satu musibah bagi kita, bisa aja kita stres. Ya. Bahaya, itu kita harus menikmati ini, harus bahagia. Karena kita tadi apa? Ibadah. Kita ibadah. Ya, ibadah. Baik, yang kedua, supaya kita tidak mudik itu nyaman, kita bersyukur. Karena syukur ini semakin besar rasa syukur kita, semakin besar pula kenikmatan yang kita peroleh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kapan kita mau menikmati apa yang kita miliki? Ketika kita bersyukur. Nah, ini penting. Syukur itu kan begini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ceramah
di KPKNL misalnya, kemudian Bu Kusuma ngasih saya kain ya, Bu Kanwil ngasih saya kain. Kain itu sampai rumah saya pakai sholat, saya pakai bekerja, kemudian saya pakai ke masjid, saya pakai ceramah. Terus Pak Saifuddin datang ke rumah saya, dilihatnya ini baju yang dikasih Pak Bu Kanwil ini kok dipakai Pak Ustadz itu. Terus Pak Saifuddin datang lagi ke Bu Kanwil. Bu Kanwil, kain yang dikasih ke Pak Sartono dipakai sholat, dipakai ngajar, dipakai majelis ta'lim, dipakai ceramah. Gimana jawaban Bu Kusuma? Pasti jawabannya, nanti kita kasih lagi yang banyak, kan begitu. Kenapa? Karena senang apa yang diberikan dipakai. Coba kain itu sampai rumah saya gunting jadi 4, satu untuk lap pel, satu untuk lap motor, satu untuk lap kaca. Maka bilang Pak Saifuddin, Bu, baju yang kita kasih dibikin lap. Bilang Bu Kusuma, apa? Ya wes orang dikain, nggak usah dikasih lagi, diambil saja. Orang nggak bersyukur, begitu. Nah, kita dikasih potensi oleh Allah, dikasih pikiran, dikasih hati, dikasih ilmu, ya, dikasih pekerjaan, ya. Coba Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa. Ya. Ada yang menarik, Nabi Daud pernah bertanya sama Allah, wahai Tuhanku, beritahukanlah kepadaku nikmatmu yang paling dekat padaku. Apa ya Allah nikmat? Kata Allah apa? Wahai Daud, bernapaslah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah nikmatku yang paling dekat kepadamu. Bernapaslah. Itu aja Allah jawabnya, bernapaslah. Dalam Jabur disebutkan begitu. Ya kan? Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Bernapaslah. Nah, napas itu kalau nanti Ibu Bapak ke apotek, yang isi oksigen yang setengah liter itu harganya 45.000 per botol. Silakan nanti beli. Ya. 45.000 itu setengah liter yang botol segini kecil oksigen. Beli di apotek. Nah, sekali kita bernapas itu setengah liter setiap menitnya. Bernapas 20 kali. Sekali bernapas setengah liter. Dan 20 kali kita bernapas dalam 1 menit, sehingga dibutuhkan 10 liter setiap menit. Kita bernapas itu, Bu, Bapak, 10 liter setiap menit. Subhanallah. Nanti kita hitung aja. Nah, setiap orang memerlukan sekitar 4 ya, 1 hari berapa menit? Nah, 1 hari 24 jam. Menitnya berapa? Kalikan 60. 20. Kita dapat sekitar 14.400 liter setiap hari. Jika harga per liter saja kita kurangi, kita diskon tuh ya, 45.000 jadi 25.000 aja dah. Nah, maka kita membutuhkan 1 hari itu 360 juta duit yang harus kita bayar. Kalau 30 hari, 10 miliar 80 juta kita harus bayar kepada biaya oksigen itu. Nah, kalau 1 tahun berapa? 120 miliar. Nggak cukup tunjangan pegawai KPKN. Tukinnya nggak bisa bayar. THR yang dikumpulkan nggak bisa bayar. Cuma untuk satu nikmat saja yang namanya napas. Nanti dihitung kembali deh. Gimana nikmat Allah ini. Oksigen ini saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang yang kaya raya di Italia, itu orang kaya terkaya di Italia, itu kan meninggal kena COVID. Itu viral. Dia menulis, sebelum meninggal itu dia menulis, saya bisa beli pesawat, bisa beli apartemen, bisa beli apa saja, tapi saya tidak bisa beli apa? Tidak bisa beli paru-paru saya. Tidak bisa beli organ tubuh saya, sehingga dia meninggal. Coba apa artinya kalau ini terjadi kan? Jadi sebetulnya larangan mudik ini tepat ya menurut saya. Ya. Untuk apa? Untuk menghindari ini. Bersyukur saja, alhamdulillah. Ya. Nanti ada saat kita akan. Kita kalau kena COVID, luar biasa. Saya pernah kena COVID, Bapak Ibu sekalian. Karena
Saya sering mobilisasinya tinggi, kena COVID saya. Kena COVID, perasaan malaikat pencabut nyawa itu di kepala kita, Bu. Ngeri. Allah alhamdulillah masih kita dikasih selamat. Alhamdulillah. Jadi jangan main-main. COVID itu ada. Jangan dibilang enggak ada. Ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini nikmat Allah yang besar. Sehat itu nikmat yang besar. Nah, bagaimana supaya kita bersyukur? Pikirkan yang kita miliki. Jangan pikirkan yang kita inginkan. Ya. Kuburan aja sudah tidak mampu nampung. Jakarta, Surabaya bingung nyari kuburan untuk orang-orang yang COVID. Balikpapan sudah dibikin kuburan khusus di kilo 15. Coba bayangkan. Nikmat sehat ini luar biasa. Kita nikmat sehat, alhamdulillah. Kita bisa menikmati sehat ini. Kalau kita sakit, ciri-ciri COVID itu, Bapak Ibu ya, saya pernah kena, kita nggak punya rasa. Makan tempe sama makan daging, sama aja. Nggak ada rasanya kita. Memang aja saya bilang kayak orang malaikat mencabut nyawa sudah di atas kepala. Makanya suruh minum vitamin C yang banyak supaya kita punya daya tahan tubuh, karena COVID itu dia nggak mau makan. Saya turun sampai 8 kilo berat badan saya. Jadi seperti itu. Makanya nikmat sehat ini, alhamdulillah kita sehat. Istri, anak, suami kita sehat. Alhamdulillah. Ya. Biar kita punya uang 100 miliar, kalau Senin ginjal, Selasa jantung, Rabu darah tinggi, Kamis stroke, Jumat mati, kan ada artinya juga. Tidak ada artinya. Nah, ini syukur, nikmat sehat, alhamdulillah. Nah, masukilah hari ini, ya, masukilah hari ini. Nikmati apa yang ada. Nah, cara bersyukur itu gitu, nikmati apa yang ada yang kita rasakan hari ini. Nikmati, jangan tidak bisa menikmati. Kalau tidak bisa menikmati, nanti kita tidak bisa bersyukur. Ya. Menikmati. Masukilah masa kini, nikmati. Saya kasih contoh gini, maaf. Kita minum kopi. Ada orang minum kopi itu yang minum aja. Dia tidak menikmati sebetulnya. Tapi ada orang minum kopi itu menikmati. Dia cium baunya, dia lihat warnanya yang pekat, hitam. Kemudian dia minum sedikit demi sedikit. Dia nikmati di tenggorokannya sampai dia menikmati di seluruh tubuhnya. Itu syukur. Ya. Kita kerja. Bapak Ibu di KPKNL, saya di Kementerian Agama, nikmati saja pekerjaan ini. Ketika ada orang datang ingin berurusan, omongannya kita nikmati. Oh, dia ini memang betul minta pertolongan kita. Pasnya kita lihat, oh mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Emosinya kita lihat, ya. Oh iya, orang ini memang ingin menyelesaikan masalah, ingin mendapatkan solusi. Kita nikmati itu sebagai suatu ibadah, sehingga kita dapat menikmati. Nah, ini syukur namanya. Jadi syukur itu seperti itu. William Arthur Ward, 3 musuh kedamaian pribadi. Penyesalan masa lalu. Jangan cemas masa esok. Tidak ada rasa syukur hari ini. Tidak ada syukurnya. Isinya ngeluh saja. Ya, nyesal ya. Penyesalan ini berbahaya. Cemas masa esok juga berbahaya. Tidak adanya rasa syukur itu juga sangat berbahaya. Jadi menikmati. Ya. Menikmati. Kita makan, kita nikmati. Subhanallah, kita masih bisa makan, masih bisa minum. Kita nerima salary, nerima gaji, tunjangan, kita nikmati. Alhamdulillah. Ya. Semuanya kita nikmati. Pekerjaan kita nikmati. Ibadah kita menikmati. Nah, itulah yang disebut dengan syukur. Jangan mikirkan yang nanti. Nanti aja saya kalau jadi ini baru saya ibadah. Nanti saja baru saya sadar. Nanti saja baru saya lebih berbuat. Ya sekarang ini aja yang dinikmati.
Ya. Sekarang ini yang dinikmati. Menikmati pekerjaan, menikmati keluarga, menikmati rezeki kita. Dinikmati. Sekarang di Malinau. menyesali kongsi, menyesali. Coba dulu sama mantan istri. Jadi panjang dan dia tidak menikmati. Berkeluarga dia menikmati. Nikmati saja apa yang ada. Karena itu Nabi bilang gini, lihatlah orang, tadi ada hadis ini kan, lihatlah orang di bawah mau kalau harta. Jangan lihat orang di atas. Karena kalau melihat orang yang di atas, kita tidak pandai masuk. Saya kalau naik sepeda motor itu, apalagi hujan, ya pakai jas hujan. Diselip mobil. Yang nyelip itu apa? Mobil Panther. Ya. Saya pikir, enaknya ya kalau punya mobil Panther. Jalan lagi, diselip lagi dengan mobil Land Cruiser. Mobilnya harganya 1,5 miliar. Enak kalau ada hujan pakai jas hujan. Dan lama dibalap lagi. Wah, mobil RC lagi. Sementara kita pakai motor, pakai jas hujan lagi. Ada kena hujan dingin. Ini tidak menikmati kita. Akhirnya kita sedih. Ya Allah, begini nasib. Tapi kalau saya balap di Pasar Butun itu, saya sering naik motor, saya balap, ada bapak-bapak tua bawa di depannya bengkoang, di tengahnya singkong, di belakangnya pisang, saya balap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih pakai Yamaha. Kan Yamaha selalu terdepan gitu. Ini sementara orang pakai sepeda ini. Pakai sepeda. Alhamdulillah. Nikmati saja pakai sepeda. Jadi kita naik sepeda motor pakai jas hujan nikmati. Alhamdulillah. Karena memang kemampuan kita mungkin baru di situ. Syukuri saja. Berapa banyak orang pakai mobil mewah, tapi dia tidak menikmati di dalam mobil itu. Perjalanannya dia tidak menikmati. Ya. Kita menikmati. Ini yang kita maksudkan syukur itu, menikmati. Masuk ilah nasab ini. Akhirnya motor kan, subhanallah punya motor. Nah ini pentingnya. Ketika mendapatkan musibah, tanyakan pelajaran apa yang bisa kita petik. Anggap aja ini corona, kata Abu Kanul dari musibah. When you lose, don't lose the lesson. Ya, jika kamu kalah, ya, tapi janganlah dalam belajar. Hancur, tapi berpikir ada hikmah. Ya, inilah kata-kata hikmah. When you lose, don't lose the lesson. Kalau kamu kalah, tapi kamu jangan kalah. Jangan sampai tidak bisa mengambil pelajaran dalam kekalahan. Subhanallah ya. Ini kita nikmati. Kita nikmati. Mungkin kita mudik ini, nanti kita ketemu istri, itu semakin mesra kalau lama tidak ketemu. Insya Allah. Ya. Kita ambil hikmahnya. Nah, orang yang bisa mengambil hikmah inilah orang yang selalu bahagia. Itu penting. Ya. Ada orang sudah beli tiket pesawat, tinggal berangkat aja cancel, nggak jadi. Jangan marah. Itu Allah akan buat skenario. Mungkin begitu. Kalau kita ikut pesawat itu jatuh, kita masuk. Betapa banyak kejadian seperti itu. Saya pernah jadi tugas haji tahun 2015. Bawa kloter Balikpapan. Begitu mau masuk Masjidil Haram, ada jemaah kita yang teriak, nenek sama kai itu. Ustaz,
Stuma, tunggu dulu katanya. Kenapa? Mau pipis, bapak kami buang air kecil. Ya silakan nih. Nah, teman-teman saya yang masih muda ngomong, wah Ustaz, kita stop terus ini. Kalau kita nunggu nenek kayak ini, kapan kita mau masuk tawaf? Bilang sabar ya, sabar. Sabar. Bantu orang itu pasti dibantu Allah. Kalau Mbak Mas mau duluan tawaf, monggo silakan, saya tidak larang. Silakan, saya bilang, saya akan tunggu nenek sama Kai. Betul, saya tunggu. Dan begitu saya masuk ke Masjidil Haram, muter sampai 5 kali, badai kencang, hujan lebat, petir nyambar, angin sekencang-kencangnya, badai ini gurun. Maka keran yang ada di Masjidil Haram terputar, patah jatuh di tempat sa'i. Jatuh. Jatuhnya persis di belakang Makom Ibrahim. Yang mana kalau orang habis tawaf, sholat di situ. Jatuhnya itu saya 6 putaran. Saya hanya 20 meter dari peristiwa jatuh. Saya lihat kepala pecah, saya lihat kaki pecah, saya lihat darah mengalir di situ. Saya pikir gini, seandainya saya tadi tidak tertahan menunggu nenek buang air kecil sama Kai, saya sudah putaran ke-7 dan posisi di belakang Makom Ibrahim. Jadi saya diselamatkan oleh Allah. Satu kloter itu karena gara-gara membantu seorang nenek yang buang air kecil. Sehingga saya terlambat 15 menit, saya anggap 15-20 menit itu adalah satu putaran. Subhanallah, Allah turunkan bantuan, kita hanya gara-gara membantu seorang nenek yang bekami. Jarang Banjar itu bekami itu buang air kecil. Makanya setelah saya cek jemaah saya sehat semua, karena dia berada di belakang saya, nenek itu saya cari. Saya peluk nenek itu, Nek, terima kasih ya Nek. Nanti lain kali bekami terus Nek, gitu ya. Kami terus pipis terus Nek. Nah, itu kenapa? Karena dia mau bantu orang. Jadi ketika kita ada musibah, kita ambil hikmah. Banyak hikmahnya ya, subhanallah ya. Tadi Bu Kamil ngomong dengan begini kita akan lebih banyak saudara ya. Bahwa keluarga saudara itu adalah teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di pekerjaan. Dia lebih dekat dari kita. Baik. Jaga kesucian hati. Ya. Nah, kesucian hati kita jaga supaya Lebaran Idul Fitri ini, walaupun kita berbeda raga tapi tetap bersatu. Jaga kesucian hati. Orang yang hidupnya bahagia tidak pernah menyimpan dalam hatinya nama-nama orang yang pernah memusuhi, menyakiti, dan mengkhianati. Dia tidak ada orang yang dia musuhi itu tidak ada. Nah, bahkan orang yang menyakiti dia pun dia sudah hilangkan. Dia apa? Orang yang mengkhianati dia juga sudah dihapus. Karena dia sudah sucikan hatinya, dia sucikan, bersihkan hatinya. Ada hadis Pak, laki-laki penghuni surga. Ya. Ini dari Anas bin Malik. Jadi Nabi itu pernah di masjid duduk-duduk sama sahabat. Bilang Nabi gini, sebentar ada laki-laki calon penghuni surga lewat masjid ini. Lewat. Jadi ngomong di depan para sahabat, itu seorang laki-laki calon penghuni surga. Sahabat tuh aneh, orang ini apa hebatnya? Biasa saja. Dia habis wudhu, dia tenteng sendalnya, dia masuk ke masjid biasa. Besok Nabi ngomong lagi, sama ngomongnya, itu laki-laki calon penghuni surga. Ya. Besoknya itu lagi, maka Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu datangi rumah bapak. Assalamualaikum wahai bapak. Iya, ada apa? Saya lagi kelahi sama ayah ibu saya, maka saya tidak boleh tinggal di rumah. Boleh saya tinggal di rumah kamu? Itu Bapak itu silahkan. Kemudian Abdullah bin Umar ini meneliti tiap malam. Dilihatnya apa sih orang ini? Oh biasa saja sholat 5 waktu. Baca Quran biasa. Biasa-biasa aja. Amalnya biasa saja. Tapi kok bilang Nabi orang ini penghuni surga?
Akhirnya hari ketiga tidak ada ibadah istimewa, tidak ada tahajud sampai jidatnya hitam, tidak ada baca Quran satu malam penuh, tidak ada. Ternyata apa? Jujurlah Abdullah bin Umar ini. Wahai Bapak, saya kesini sebetulnya mohon maaf bukan karena saya berantem sama Bapak Ibu saya. Saya ingin meneliti, riset. Kenapa kok sampai Nabi Muhammad menunjuk Bapak sebagai calon penghuni surga? Nah, kata laki-laki itu, ya saya seperti ini aja. Cuma di jawabannya terjemahannya bahasa Indonesia gini, aku tidak punya rasa iri kepada sesama muslim atau hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada. Dia tidak punya iri aja, Pak. Iri itu apa? Iri itu kalau orang lain senang dia susah, kalau orang susah dia senang. Nah, dia tidak punya iri. Kalau tetangganya membangun rumah, dia alhamdulillah selamat punya rumah baru. Tetangganya beli mobil, alhamdulillah selamat. Temennya naik jabatan, promosi naik jabatan, dia ucapkan selamat, alhamdulillah. Begitu. Tidak ada iri dia. Nah kita ini kebanyakan kadang-kadang punya sifat iri. Iri, tidak senang kalau teman itu senang. Dia senang kalau temannya hancur. Makanya dalam Islam disunnahkan kalau ada orang bahagia, dapat nikmat, kita ucapkan selamat. Teman kita mau naik haji, selamat ya, semoga haji mabrur. Itu. Walaupun tangan kita selamat ya, hati kita ngomong selamat ya, gitu ya, itu biasa saja lah. Itu untuk melatih. Betapa banyak kadang seorang pegawai, mohon maaf, mungkin tidak ada di KPKN di planet sana ya, temannya dapat promosi, temannya naik jabatan, dia nggak suka. Bahkan kadang fitnah sana, fitnah sini. Jelekkan sana, jelekkan sini. Kenapa tidak kita ucapkan selamat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan jabatannya berkah. Ya. Dapat kenaikan pangkat, selamat ya, alhamdulillah. Nah ini penting. Bersihkan ini. Biar kita Idul Fitri bersama hati kita kotor, masih iri, masih benci, tidak bisa memaafkan. Bapak Ibu, waktu Nabi ditanya, ya Nabi, amal apa, zikir apa yang paling bagus aku baca di malam Lailatul Qadar? Apa jawaban Nabi, Pak? Tadi yang dibaca Ibu Usuma, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu hadis sahih. Nabi tidak banyak doanya, hanya Nabi mengatakan baca itu kamu. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau itu afun, pemaaf. Allahumma innaka afun, engkau itu pemaaf, karim, maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang memaafkan. Fa'fu anni atau fa'fu anna, maafkan aku ya Allah. Itu zikir yang paling sahih pada malam-malam Lailatul Qadar. Pendek. Tapi luar biasa nilainya. Ya Allah, engkau pemaaf. Mencintai orang-orang yang pemaaf. Maafkan aku. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Nanti hari kiamat ada orang yang masuk surga dan hisab lagi. Bapak mau ya? Masuk surga tanpa hisab. Pak Saifuddin mau ya? Dari kiamat. Pak Saifuddin masuk surga, udah nggak usah dihitung lagi, nggak usah diaudit lagi lah, bebas audit dia itu. Ya kan? Bu Kusuma datang. Amin, amin, Langsung masuk surga. Sartono masuk surga. Kuncinya apa? Apa? Apa amalnya? Memaafkan orang. Subhanallah. Ya, hebat ini, memaafkan. Tidak boleh dendam. Pejabat tidak boleh dendam. Oh ini dulu yang nyakiti saya. Tak mutasi ya jauh-jauh. Tidak boleh. Gitu. Tidak boleh dendam. Itu Nabi bilang, itu adalah calon penghuni surga lewat. Penghuni surga lewat. Siapa? Amalnya apa? Cuma dia tidak punya iri saja. Dan dia memaafkan semua kesalahan orang lain. Subhanallah ya. Pak
Saifuddin paling banyak dosa sama siapa? Paling ke orang tua ya, Pak. Orang tua. Orang tua misalnya sudah tidak ada, yang paling banyak dosa siapa? Ke rekan kerja, Pak. Lupa nih Pak Saifuddin. Mungkin ke rekan kerja, Pak. Kalau Karena lebih banyak waktu bersama. Iya, yang paling betul. Pak Saifuddin paling banyak dosa sama istri. Sama istri. Itu orang terdekat, ya kan? Kalau Bu Kusumani paling banyak dosa sama siapa? Sama suami saya, Pak. Nah, betul itu sudah jawaban. Sama suami. Iya kan? Jadi kita itu yang harus kita maafkan semua. Maafkan, ya, cintai, maafkan. Banyak dosa kita sama istri itu, subhanallah. Ya. Banyak istri. Kadang-kadang kita bohong sama istri. Ya. Yang kedua, banyak dosa sama anak. Orang tua harus juga minta maaf sama anak, ya. Sama suami, sama istri itu banyak dosa. Kalau sama orang jauh-jauh kita tidak banyak, sama teman sekantor. Ya. Ini penting. Coba kita belajar menghilangkan sifat iri ya, dengan cara bersyukur tadi. Nah, optimalkan silaturahmi for point O. Ya, sekarang nggak susah sudah kalau mau silaturahmi. Mau pakai video call, mau pakai WA, mau pakai FB, mau pakai IG. Dan jangan lupa mobil bankingnya. Mobil bankingnya artinya nafkah kepada istrinya. Ya, biar silaturahminya bagus, karena kewajiban suami itu yang paling utama ya nafkah. Ada seorang bapak dari pagi sampai malam di masjid terus zikir, bilang Nabi ini orang hebat juga ini di masjid terus. Dipanggil sama Nabi, Mas, Pak, sampean ini tiap hari di masjid dari pagi sampai malam, zikir, baca Quran, sholat, tahajud, luar biasa. Kamu punya istri? Punya anak? Punya. Nah, siapa yang ngasih makan istri anakmu? Saudara saya. Bilang Nabi, saudaramu lebih pantas masuk surga daripada kamu. Begitu. Nah, jadi suami jangan pelit ya. Kadang-kadang banyak suami itu pelit, bohong-bohong sama istri. Ya. THR berapa? Waduh, THR nggak banyak sih tahun ini, cuma 2 jutaan aja lah. Padahal 4 jutaan. Nah, ini kan dosa. Dosa enggak harus dosa. Nah, kita udah hamil, ya kan? Hamil, menyusui, merawat, mendidik anak-anak kita. Nah, kalau bapak cuma menghamili saja, kalau ibu hamil, luar biasa. Ini sayangi istri-istri kita, subhanallah. Suami itu kalau sudah ngomong, saya enggak punya duit, maka biar diaudit sama irjennya tetap tidak punya duit pada istrinya. Jangan bohong, karena suami yang masuk surga itu suami yang tidak bohong aja. Kalau biar ibadahnya kuat, bohong sama istri juga repot. Ya. Saya tuh usahakan kalau saya ditanya istri, saya bilang saya nggak punya duit, periksa saja, audit saja dompet saya, kantong, tas semua, ya memang nggak punya. Tapi kalau saya punya duit ya semuanya untuk istri. Makanya istri saya cinta betul sama saya. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Iya, kan seperti itulah. Kita nyari rezeki buat apa? Buat istri, buat anak-anak kita. Luar biasa istri, subhanallah. Nah, kadang suami itu pelit, tapi bukan suami yang di KPKNL, yang di anak kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, manfaatkan saja, pahalanya sama, insya Allah ya, silaturahmi seperti ini. Terakhir saya tutup dengan pantun. Kalau ingin untayan melati, boleh petik di taman bunga. Kalau rajin bersihkan hati, boleh jadi penghuni surga. Amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan Pak Saifuddin. Terima kasih kepada Bu Kanwil dan seluruh pejabat yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Subhanallah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, demikian tadi penyampaian materi
yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Satpam Magister Manajemen. Kalau boleh saya kutip tadi dari materi yang dipaparkan itu ada nilai silaturahmi ya. Kalau kita bersilaturahmi, insya Allah nanti dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, terhindar dari bencana bentar lagi ya. Nah, iya. Dan kelak ketika kita harus menghadap Sang Pencipta dengan keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi meskipun Bapak dan Ibu tidak bisa mudik tahun ini, silaturahmi tetap harus kita jalankan. Optimalkan silaturahmi 4.0. Jadi bisa menggunakan video call, kemudian menggunakan fasilitas platform yang lain, dan jangan lupa mobile banking tadi ya Pak. Baik, tidak mudik bukan berarti kita susah, tapi tidak mudik juga bisa berarti menjadi ibadah. Oke, berarti kita sekarang masuk ke sesi yang keempat ya Pak. Mohon izin untuk sesi tanya jawab. Mohon perkenan Bapak Satono. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya dahulu seputar materi yang tadi sudah disampaikan. Baik, mohon izin siapa yang berkenan untuk sebagai penanya pertama? Siap, Bapak. Saya boleh bertanya dulu dengan Pak Dr. Satono. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Silakan Pak, monggo. Ini Pak terkait dengan apa? Bukan hanya larang mudik ya, ketika ini di DJKN kan sistemnya kadang-kadang bukan kadang memang banyak antara suami, istri dan anak-anak itu pisah tempat Pak. Jadi long distance lah misalnya. Saya mengutip ketika ada salah satu pasukan jin anak buah iblis bahwa bagi siapa anggota jin yang bisa memisahkan suami dan istri akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Saya tanyakan Pak terkait kiat-kiat gimana mempertahankan long distance ini agar tetap utuh, mengingat juga ada kalau teknologi saat ini kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya, seperti itu Pak. Mohon arahannya, bimbingannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Mau langsung dijawab atau kita beralih ke pertanyaan selanjutnya? Kalau selanjutnya aja kalau ada. Baik, silakan penanya kedua. Silakan. Pada Bapak dan Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan seputar materi terlebih dahulu. Baik, Ibu Khairiyah. Resen, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, banyak hal yang sudah disampaikan kepada kita semua ya untuk mengingatkan kita yang bekerja jauh dari keluarga. Saya tertarik tadi yang dosa nih. Saya pribadi sebagai istri ya, kan jauh dari suami dan anak-anak nih Pak. Nah, tadi disampaikan dosa yang paling besar pada kita adalah kita pada inti ya, dalam hal ini suami atau istri atau anak kita. Nah, bagaimana nih? Kita tahu bahwa kita memang banyak dosa. Apa setiap saat kita meminta ampun gitu ya, paling tidak agar dosa kita pada suami atau kepada anak kita, karena biasanya kalau kita satu rumah itu kan Pak, biasa kita sholat berjamaah ya, kita bersalat jamaah, habis sholat jamaah kan kita udah saling memaafkan ya, salam-salam saling memaafkan, paling tidak dosa-dosa kecil kita kan sudah terampuni ya. Nah sekarang kan kami jauh nih, dosa-dosa kita tahu dosa-dosa kita ada apa setiap saat juga kita terus meminta ampun atau agar kita bisa diampuni. Paling tidak ini dosa-dosa kecil ya kalau kita sesama manusia. Mungkin ada tipsnya barangkali Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu Pak Saifuddin ya. Siap Pak. Ya. Baik, silakan menjawab pertanyaan pertama dari Pak Wisratno Eko Pak. Saya coba menjawab pertanyaannya sangat Pak Wisratno.
Pertanyaannya menarik dan bagus sekali Pak Isratno. Long distance. Ini saya bicara berdasarkan ketentuan Islam ya. Nanti implementasinya terserah Bapak Ibu sekalian. Ya, hukum berkeluarga itu wanita kalau sudah menikah, maka dia lebih harus taat dan mengikut kepada suaminya. Karena itu saya sarankan, ini saran saja, kalau memang lebih mudah istri itu dibawa ke tempat kerja, atau suami ikut ke tempat kerjanya, sampai itu bisa dikondisikan, maka itulah yang lebih bagus dalam Islam. Ya. Walaupun kita tahu di DJKN ini berapa tahun untuk mutasinya, tidak lama ya, 2-3 tahun mutasi, 2-3 tahun mutar. Yang sangat terbaik ya, itu istri ikuti suami, atau sebaliknya, tinggal lihat kondisionalnya. Dalam Islam sebaik-baiknya suami istri itu dalam satu tempat, satu rumah. Ya. Begitu. Maka di Balikpapan ini saya lihat banyak bujang-bujang lokal di kantor-kantor wilayah itu. Kemarin saya ceramah di Pegadaian juga itu banyak itu 80 juga sama, di pajak juga sama. Padahal mohon maaf kata Nabi, kalau seorang laki-laki itu melihat wanita, kemudian dia tertarik, biasa ya, itu bilang Nabi cepat pulang. Cepat pulang karena di rumah ada yang sama, begitu. Nah sekarang kalau istri kita di Bandung, Bapak di Balikpapan, kemudian pas jalan di lampu merah, Bapak melihat seorang wanita yang seksi, ayu, seksi, cantik, putih, terus menarik lah itu. Secara naluri pasti tertarik kan? Terus mau pulang. Padahal masih hari Selasa, coba nunggu lagi kan sampai hari Jumat itu juga kalau ada duitnya, kalau nggak ada bingung lagi, ya kan? Nah, ini pertama. Jadi memang diusahakan istri itu ikut suami. Ya biarlah kita nyewa-nyewa, habis duit sedikit nggak apa-apa yang penting kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Memang itu risiko pekerjaan. Di pengadilan agama, di tempat-tempat yang memang mutasinya itu cepat, itu problemanya kan di keluarga, kita akui ya. Problemanya di keluarga. Sehingga ini bisa membahayakan juga stabilitas keluarga. Di Balikpapan ini orang nikah 1 tahun 4.600 Pak. Di data Kementerian Agama. Di pengadilan agama, orang cerai 2.500. Banyak. Problema yang masalah di Balikpapan ini adalah tingkat perceraiannya tinggi sekali. Begitu. Ya, ini belum diriset ya, apakah ada faktor. Nah, nanti saya suruh teman-teman yang S2 itu bikin tesis lah, pengaruh tugas berbeda antara jarak suami dan istri itu ada enggak? Di antara mereka itu orang-orang yang termasuk broken di keluarganya itu. Ini penting kita pahami juga. Jadi kalau bisa memang bersama, ya, itu lebih bagus. Jadi kalau secara biologis juga itu memang kebutuhan, ya. Secara rohaninya itu juga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, saya saja, misalnya saya, istri saya di sini ya, masih ada istri aja kadang-kadang kita masih kewalahan loh ngurus sendiri-diri. Ya. Makanya dalam Islam itu, mohon maaf, kalau suami mengajak istri ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak, maka dia tidurnya dikutuk oleh malaikat. Coba bayangkan.
Wah, ini diperhatikan. Itu menolak saja. Apalagi kalau istri menjauh, sengaja, ayo ikut yuk ke Bontang, ke Balikpapan. Enggak, saya nggak di Malang aja, nggak usah ikut. Itu pertama. Yang kedua, riskan terhadap terjadinya perpecahan rumah tangga. Saya sebutkan ya, ada satu daerah di situ tempat lokasi orang Jawa. Tambang minyak apa. Saya tidak sebutkan daerah mana. Ternyata orang-orang yang bekerja di tambang itu, ya, dan dia punya istri yang hanya dia datangi 1 bulan itu 1 minggu. Yang banyak laki-laki itu punya istri baru di sana. Gitu. Istri baru, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini data, ini nyata. Makanya saya kemarin ada seorang ibu ngomong sama saya, Pak, saya itu takut betul Pak, suami saya kawin lagi. Nah, suamimu di mana? Kerja di Papua, Pak, di sana di tambang di Irian Jaya. Ibu di mana? Saya di Balikpapan, Pak. Besok berangkat pindah ke sana, ikuti suami. Begitu jawaban saya. Kalau enggak ya nanti di sana ada istri baru. Walaupun tidak semua, ya. Ada kan terjadi. Nah ini, maka istri itu kan antum libasun lakum, istri itu pakaiannya suami. Istri itu adalah busananya suami. Begitu. Ya, jadi saran saya, tapi tidak harus dilaksanakan tentu saja tentang kondisi Pak Suratno sendiri, ya. Long distance. Ya Bapak Ibu pasti mengakui lah secara pribadi kan tidak enak long distance. Ya memang video call bisa sih. Umi, aku cinta padamu, dicium HP-nya, ya tidak terasa sama istri di sana, Pak. Tidak bisa, pasti juga. Walaupun ya secara itu kan sebetulnya hanya kondisi-kondisi tertentu aja. Begitu. Kebutuhan logis kan bisa dipakai HP, mana bisa pakai HP, pakai internet? Tidak bisa. Dan kita akui, seorang suami, seorang istri juga membutuhkan kebutuhan biologis. Pak Wisratno, ya. Karena itu saran saya yang istrinya tidak punya, istrinya ibu rumah tangga biasa saja, istrinya yang bisa dikondisikan untuk ikut suami, ya ikut saja gitu. Nanti kalau mutasi pindah ya pindah aja lagi gitu. Kalau anak-anak kan udahlah jaminan kalau anak-anak pindah dari satu kota ke kota lain, kalau dia PNS saja kan insya Allah sekolah bisa diatur. Kalau saya di Kementerian Agama ini, kalau di madrasah-madrasah negeri itu kalau ada anak-anak PNS yang ya tolonglah dikondisikan tuh itu abdi negara, dia pindah bukan kemauannya sendiri ya diterimakan lah. Di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah, begitu. Ya. Makanya itu betul. Karena dalam Islam itu ada hukum mut'ah, kawin mut'ah Pak Wisratno. Waktu perang itu 3 bulan, itu 3 bulan aja enggak kembali-kembali. Nabi membolehkan kawin kontrak di tempat perang itu, namanya mut'ah. Karena takut berzina. Bapak-bapak yang perang itu takut berzina di tempat peperangan sana. Tapi habis itu Nabi larang karena peperangannya sudah habis, sudah tidak intens lagi, Nabi melarang kawin mut'ah. Cuma masih dipakai oleh kelompok Syiah. Kawin mut'ah itu kan kawin yang ditentukan waktunya harinya. Misalnya saya nikahi kamu dengan mas kawin, seperangkat pakai sholat selama 4 hari 4 malam. Udah. Habis 4 hari 4 malam cerai otomatis. Nah, begitu. Menarik nggak tuh, Pak? Tapi itu tidak boleh, sudah diharamkan oleh Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu karena Nabi mengetahui kebutuhan biologis. Tapi kalau Bapak Ibu punya duit lebih juga nggak apa-apa. Jangan sebulan sekali pulangnya ya. Kalau 4.000 ya pulang. Gitu kan. Yang penting itu terpenuhi kebutuhan biologis dan bisa saling berpelukan dalam bentuk fisik ya. Karena istri itu perlu dibelai gitu ya Pak.
saya sering ngasih materi keluarga sakinah itu. Ya, memang perlu. Kucing itu kalau teriak-teriak, dibelai kepalanya ya diam. Istri kalau dibelai kepalanya ya diam juga. Diperlukan belayan itu. Maka ada lagu Jablay itu kan jarang dibelai. Ini yang penting lah. Tapi kalau ibu bapak punya duit ya nggak apa-apa, pas weekend pulang ke Malang, Bandung, nggak apa-apa. Nanti minggu balik lagi. Itu sama, itu dikondisikan aja. Tapi kalau kita lebih selamat, jadi tidak long distance, tapi dekat seperti itu. Makanya Bu Kandil, Ya, Pak. Sepertinya terdapat kendala di sinyal Pak Atono. Putus ya. Mohon izin Bapak. Iya, mohon izin Ibu. Sepertinya narasumber kita terputus. Mohon izin untuk menunggu sebentar untuk terkoneksi kembali dengan narasumber. Baik, sambil menunggu narasumber terhubung kembali, Bapak dan Ibu sekalian para hadirin, jika ada pertanyaan mengenai materi, sesaat lagi mungkin bisa langsung disampaikan kembali kepada narasumber. Dan nanti di sesi selanjutnya, apabila tentang materi sudah kita bahas, pertanyaan juga sudah disampaikan, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan secara umum mengenai keagamaan. Nanti bisa disampaikan juga kepada narasumber. lanjut Pak Sebudin. Baik, ya narasumber telah terhubung kembali. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Baik, kita lanjut sedikit. Siap. Ya, baik, terima kasih. Itu pertanyaan pertama ya dari Pak Wislat. Halo? Iya, Bapak, silakan. Ya. Sudah didengar? Ya, baik. Terima kasih. Jadi tidak long distance ya, insya Allah. Begitu. Kemudian pertanyaan Bu Khairi tentang dosa. Memang suami itu paling banyak dosa sama istri paling banyak dosa sama suami. Itu betul itu. Apakah minta maafnya setiap saat? Iya, minta maaf itu jangan nunggu waktu sholat. Kalau kita salah ngomong hari ini, ya minta maaf hari ini, detik ini, jam ini, saat ini. Ya, karena kita tidak tahu umur kita, ajal kita, musibah kita. Jadi, apa setiap saat minta ampun sama suami? Iya. Karena kalau seorang istri itu meninggal, suaminya ridho, suaminya ikhlas, dia masuk surga. Tapi kalau seorang istri meninggal, suaminya dongkol, mangkel itu, ya susah masuk surganya. Jadi seperti itu. Jadi memang harus suami juga minta maaf sama istri. Ketika kita saling memaafkan, hati kita bersih, maka kita akan membangun yang namanya kebahagiaan. Kalau kita amati, memang kita tuh paling banyak dosa ya sama istri, kalau suami. Kalau istri sama suami, ya kan? Misalnya istri diajak tempat tidur, nggak mau, alasan halangan, haid. Besok tanya lagi haid, padahal nggak haid, bohong-bohong aja, itu malas capek. Itu kan juga berdosa. Suami ngasih nafkah sekian, dia bilang sudah tidak ada lagi duit, padahal masih ada di dompetnya, di kantongnya, itu juga dosa. Sama. Nah, ini penting lah seperti itu. Jadi memang teknologi bisa menyatukan, tadi disampaikan, tapi dia bisa memisahkan. Tergantung kita menyikapinya. Tapi saya berdoa mudah-mudahan teman-teman KPKNL di DJKN ini
semuanya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu mungkin memang perlu penguatan Ibu Bapak. Mohon maaf Bu Khairiyah, keluarga kita yang perlu dikasih materi juga, pemahaman juga tentang istri atau suaminya yang bekerja, ya. Begitu. Ya nanti kapan-kapan buat judul materian Pak Sueb, membangun keluarga sakinah. Nah, yang dilibatkan istri-istri kita, keluarga-keluarga kita, supaya dia juga memahami, ya, insya Allah, dan meyakini, gitu. Perlulah keluarga kita dikasih materi-materi keluarga sakinah itu, supaya nanti nyambung antara kita yang bekerja dengan istri, suami yang ada di rumah. Hilang kecurigaan, ya, hilang kebencian. Kalau saya melihat seperti itu. Karena salah satu problema di Balikpapan itu adalah, mungkin di kota lain juga sama, adanya letaknya keluarga. Letaknya keluarga. Makasih Pak Abu Khairiyah sama Pak Isratno ya atas pertanyaan. Matur nuwun nggih. Kembali kepada Pak Deputin. Terima kasih kepada Pak Isratno dan Bu Khairiyah. Pak Satano izin kita bisa melanjutkan ke membuka sesi selanjutnya ya. Bapak dan Ibu kami persilakan jika ada yang bertanya pada narasumber kita pada pagi hari ini. Bertanya Pak Deputin. Siap, silakan Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ini kan sudah jadi kebiasaan ya, setiap Lebaran kita bersilaturahmi dalam baik itu silaturahmi fisik maupun silaturahmi visual online ya, kita selalu ada ungkapan untuk permintaan saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin, kesalahan disengaja maupun tidak disengaja seperti itu. Saya mikir gini, misalnya saya itu mencuri mangga tetangga saya. Kemudian pas habis puasa masuk bulan Idul Fitri, saya datang ke tetangga saya bilang ke tetangga saya, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Apakah sudah cukup seperti itu Pak Ustadz? Atau bagaimana sih adab sebenarnya untuk meminta maaf? Mungkin itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Satu pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Kami silakan. Izin Pak Syedin. Ya, silakan Pak. Oke, Pak Dian, silakan. Tadi saya melihat satu hal yang menarik dari apa yang dipaparkan, yaitu adanya seorang juga dia masuk surga karena memotong sebuah pohon di tengah jalanan. Kemudian juga seorang pelacur yang menolong seekor anjing sehingga dia karena rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah ini kalau kita melihat bahwa amal-amal perbuatan yang mempunyai nilai-nilai humanis yang menolong orang, kemudian bermanfaat kepada makhluk hidup yang lain ini mempunyai nilai dan kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Gitu. Nah, jika kita kaitkan dengan ibadah rutin, ritual rutin ini, bagaimana ini Pak kedudukan antara amalan kita yang ibadah rutin seperti sholat, puasa, dan lain-lain dengan ibadah kita untuk dengan amal perbuatan kita seperti yang tadi yang walaupun kecil gitu tapi pahalanya begitu besar sehingga karena rahmat Allah dikaruniai surga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berhenti di 2 pertanyaan dulu ya Pak, seperti tadi. Iya. Siap, silakan Pak dijawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan sama Pak Dian. Pak Irfan, kalau kita dosa sama manusia, kalau itu berbentuk mengambil barang atau materinya, maka harus dikembalikan dulu. Atau minta ikhlas. Kalau tidak diampuni. Mohon maaf lahir batinnya, utang nggak dibayar, ya nggak diampuni dosanya, tetap harus bayar utang. Jadi mohon maaf lahir batin tidak menghapuskan dosa, tidak membayar utang.
mohon maaf lahir batin tidak menghapuskan dosa ngambil sandal di masjid. Yang lebih parah lagi, mohon maaf lahir batin tidak menghapuskan dosa korupsi kita. Kalau kita mengambil hak orang lain. Itu bahaya. Makanya sebetulnya kita lebih takut dosa sama manusia daripada dosa sama Allah. Ya, karena dosa sama Allah istighfar, taubat, minta ampun sudah selesai. Kalau dosa sama manusia, coba bayangkan. Ya. Kalau korupsi bantuan sosial, dia mau minta maaf sama siapa? Iya kan? Kemarin kita dengar di Kementerian Sosial seperti itu. Sekarang pertanyaannya, dia minta ampun sama siapa? Kalau di Kementerian Agama dulu pernah ada korupsi pencetakan Al-Quran, dia mau minta maaf sama siapa? Sama rakyat Indonesia. Semuanya berat sekali. Harus hati-hati. Jadi kalau kita memfitnahnya, ya kita maaf, minta maaf. Mungkin ada fitnah yang saya lakukan, ada gibah yang saya lakukan. Tapi nggak usah disebutin kalau yang seperti itu. Saya jelek-jelekin kamu loh di kantor itu. Langsung dipaparkan kejelekan satu. Kamu saya bilang tidak jujur, saya bilang berselingkuh, saya bilang enggak usah kita dikeplak kepala kita. Gitu. Jadi udah bilang aja saya mohon maaf lahir batin. Kalau ada kata sikap yang tidak baik itu selesai. Tapi kalau untuk barang, materi, utang, dan jadi apa ya depannya? Kemudian ibadah Ramadan. Jadi ibadah itu ada vertikal kepada Allah. Itu biasanya ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat. Maka perlu inti ibadah dalam Islam tadi yang saya sampaikan. Ujung-ujungnya adalah pembentukan karakter, akhlak. Inna sholata tanha 'anil wal munkar. Sholat bentengi orang dan membentuk orang menjadi orang yang tidak berbuat keji dan mungkar, tidak membuat orang yang mencelakakan orang lain dan mencelakakan dirinya. Fahsya itu kan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri, mungkar mencelakakan lain, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Mohon izin, sepertinya narasumber kembali terputus jaringannya. Nah, kembali lagi, alhamdulillah. Ya. Saya lanjut sedikit. Jadi ujung dari sebuah ibadah itu adalah akhlak, karakter mulia. Jadi kalau ada orang sholat, dia mesti omongannya menyakitkan orang, ya ngaji, mesti tidak membayar utang, dia puasa tapi masih suka marah-marah, masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka ibadahnya itu tidak nyampe, belum berhasil. Sehingga kalau kita mau melihat orang itu di akhlaknya, kalau akhlaknya bagus, insya Allah itu ibadahnya orang itu bagus. Gitu. Karena itu ujung-ujungnya dari misi Allah menurun Nabi Muhammad, para nabi itu sebetulnya perbaiki akhlak sama bu istri utamanya makarimul akhlak. Jadi ujung-ujung agama itu sebetulnya selain untuk ibadah kepada Allah, untuk memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Makanya ibadah yang sifatnya sosial, Pak Dian, itu nilainya tinggi sekali. Tanpa mengabaikan proses ibadah vertikal. Gitu. Saya kasih contoh ya. Apa kalau membaca Quran satu huruf kan 10 pahalanya. Hasanahnya. Sholat jamaah 27. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Sekarang saya tanya, kalau Bapak ibadah sosial, jenguk tetangga teman yang meninggal dunia, takziah, berapa pahala? Ada hitungannya? Nggak ada. Langsung kata Nabi, orang yang takziah itu diberikan satu gunung emas. Pahalanya itu beratnya satu gunung emas. Tunjuk tangannya Nabi itu.
Gunung Uhud. Artinya apa? Berat Gunung Uhud inilah yang isinya emas, bukan isinya tanah. Itu kalau kita datang tempat orang yang meninggal dunia. Itu ibadah sosial. Begitu loh sekarang berbahagia. Makanya ketika tadi dia menyelamatkan orang banyak, itu langsung masuk surga bonusnya. Begitu. Ada orang ikat kucing. Diceritakan, seorang ibu yang taat ibadah, tapi dia nyiksa kucing sampai mati. Di dalam hadis itu dia tempatnya di neraka. Kenapa? Dia ibadah tapi tidak ada efek kepada karakter, tidak ada efek terhadap akhlaknya. Maka saya sering bilang, ada orang yang ngakunya sih Islam, tapi ledakan bom ini itu kan ngawur. Jelas itu bukan agama Islam, bukan. Karena Islam itu duri di jalan aja satu, kita jalan diambil, dibuang, sudah pahalanya besar. Bahkan mungkin itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, empati, kepedulian itu. Makanya dalam Islam ibadah itu ada dua, Pak. Ibadah mahdoh, puasa, sholat, haji, dan ada gaya mahdoh. Gaya mahdoh itu tidak ditentukan, yaitu kerja kita ini ibadah, Pak. Ya. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, subhanallah. Misalnya contoh teman-teman bendahara, ya. Dia membuat satu laporan, buat usulan gaji, daftar gaji, kemudian masukkan ke aplikasi, dia di KPKN, kemudian cair dananya, kemudian istri, anak-anak pegawai itu makan, bahagia dengan gaji itu. Siapa yang membuat mereka bahagia? Seorang bendahara sebagai salah satu perantaranya. Maka si bendahara ini ibadah. Ya. Beribadah dia. Insya Allah, kalau dia lakukan dengan ikhlas, dengan benar, itu akan masuk surga. Seorang penjaga keran air di kilometer 12 di tempat waduk air di Balikpapan itu ada yang jaga keran, mengatur komposisi air yang harus dialirkan. Itu tidak kalah mulianya, bahkan lebih mulia dari seorang ustadz yang ceramah di masjid. Berapa masjid yang berapa ratus ribu orang yang berwudu menggunakan air. Siapa yang mengatur? Orang yang mengatur tekanan air di kilo 12 di waduk sana. Bahkan dia mungkin lembur, dinas malam sampai malam. Dia tinggalkan istri anaknya, itu ibadah. Jadi ibadah itu ada dua konsep. Satu ibadah yang sudah ditentukan, dan satu ibadah yang kebaikan, asal yang niatnya karena Allah, itu jadi ibadah. Subhanallah. Bapak Ibu di KPKNL menyelamatkan, mendata, ya kan? Kekayaan harta negara. Berarti kan kita sebenarnya sudah berjuang menyelamatkan aset-aset negara ini. Nah, manfaatnya untuk siapa? Apa untuk KPKN? Jangan, bukan. Untuk semua manusia di Indonesia ini. Apa Anda ibadah? Ibadah itu. Subhanallah. Ya. Saya apresiasi, hormat sekali sama teman-teman di KPKN, sama polisi, sama tentara. Ya, sama semua orang yang melakukan pekerjaannya untuk kepentingan itu. Ya, insya Allah akan diberikan Allah surga. Asal satu aja, ikhlas. Jangan suka ngeluh. Kalau ngeluh nanti stroke. Kalau suka ngeluh itu stres kan, nanti stres depresi nanti larinya ke sana. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi ibadah ada dua. Silakan ibadah yang kepada Allah. Puasanya bagus, tarawihnya bagus, sholatnya tetap bagus. Nanti Bapak bekerjanya bagus, sudah itu insya Allah sudah di tangan kita insya Allah. Insya Allah. Dibilang kalau kalian bekerja pagi, kemudian sore. Ya mudah-mudahan pekerjaan kita ini menjadi amaliyah untuk kita mencapai surganya Allah di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Ya Pak Saifuddin, gimana? Baik. Izin Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak. Satu pertanyaan terakhir secara singkat. Ya, boleh. Bapak dan Ibu,
satu pertanyaan terakhir singkat saja karena mengingat waktu di hari Jumat ini kita harus bersiap untuk para jamaah sholat Jumat. Apakah ada yang ingin bertanya satu lagi secara singkat? Kami persilakan. Baik, saya hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, dan 3. Baik, mungkin hanya 4 pertanyaan, Pak, yang bisa disampaikan kepada Pak Sartono. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan kepada pemateri pada pagi hari ini. Alhamdulillah semua sudah terjawab ya Bapak dan Ibu. Menginjak acara selanjutnya, setelah sesi tanya jawab, kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Sartono. Mohon izin ya Pak untuk memimpin doa. Baik, kepada Bapak Dr. Haji Sartono kami persilakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berdoa. Doa ini kita niatkan semoga Bapak Ibu sehat walafiat. Ya, penyakit yang ada dalam tubuhnya dihilangkan Allah. Keluarga kita semua, istri, anak-anak, suami kita sehat. Ya. Nanti setelah doa, sapukan di muka tangan kita, niatkan semua terus dibuang sakitnya, karena gerakan tangan kita ini dengan doa-doa itu bisa menghilangkan segala mara bahaya dan penyakit. Baik, kita mulai. Saya doa kesembuhan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabban nas azbil bas isbi anta syafi la sifa ila sifa wa kasifa al-ghadil saqamat. Ya Allah, Kau Tuhan manusia, Kau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali sembuh dari Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit kami, sehatkan badan kami, badan keluarga kami, teman-teman, sahabat kami, ya Allah. Jadikanlah kerja kami beribadah, terimalah puasa kami, sholat kami, dan janganlah semua apa yang kami lakukan membawa kebaikan dunia kami, akhirat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi min qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillah, a'udzubillahi min qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillah, a'udzubillahi min qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sapukan kemuka. Ya Allah, hilangkan penyakit, beri cahaya wajahku di dunia dan di akhirat. Lancarkan peredaran darahku, ya Allah, hilangkan penyakit-penyakit yang ada di tubuhku. Lancarkan peredaran darahku, buang penyakit-penyakit, ya Allah, dari pundak ke bawah sampai ke kaki, buang ya. Bismillah. Baik, mudah-mudahan ibu semuanya sehat, bapak semua sehat, ya. Dan keluarga kita juga semuanya sehat. Walaupun kita jauh, tapi mereka ada di hati kita semua. Dan kita ada di hati anak-anak kita semua, istri kita. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ibu Kanwil, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menampilkan atau mendefinisikan. Semoga doa kita bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allah. Amin, amin, ya Rabb. Selanjutnya, sebelum kita penutupan acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama closing statement dari Kepala KPK Balikpapan. Pada Ibu Hairia, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari kegiatan informasi dari pelaksanaan
Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sartono MM, yang terhormat Ibu Kusuma Wardani, Kepala Kanwil DJKN Kaltintara, yang terhormat teman-teman Kepala Kantor dan Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum, teman-teman para Solan 4 dan para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah kita terima, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Jumat Rohani di KPKNL Balikpapan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz Sartono yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas wejangan yang telah diberikan kepada kami, di mana kami yang ada di Kaltintara ini rata-rata memang bulog, Pak. Tadi Bapak sudah memberikan sambutan, memberikan peringatan lah kepada kita semua yang jauh dari keluarga untuk tetap selalu bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan kepada kita walaupun kita jauh dari keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup di acara hari ini, dan saya mohon maaf apabila pada kegiatan kita pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ada pantun juga, Pak. Burung nuri terbang tinggi, pergi jauh mencari rezeki. Agar selamat di akhirat nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khairia telah berkenan menyampaikan closing statement. Baik, sebelum kita tutup acara Jumat Rohani pada pagi hari ini, izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Ibu Kusuma Wardani, Bapak dan Ibu para pejabat, serta seluruh pegawai di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Selanjutnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Haji Sartono MM, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Jumat Rohani pagi hari ini. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPKN Balikpapan yang telah membantu menyiapkan acara hingga acara Jumat Rohani ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, mari Bapak dan Ibu kita nyalakan kamera terlebih dahulu. Kita akan melakukan foto bersama, sesi foto bersama. Dimohon Bapak dan Ibu menyalakan kamera. Baik. Kepada tim yang bertugas. Oke, bersiap ya. Kita foto bersama di hitungan ke-3. 1, 2, dan 3. Mohon ditunggu sebentar. Baik. Untuk selanjutnya, 1, 2, 3. Cukup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia menyalakan kamera. Baik, saya di sini sebagai pembawa acara dan seluruh tim yang bertugas mohon undur diri dan meminta maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara Jumat Rohani ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Ya, terima kasih Pak Sasono, terima kasih Bu Yuyu, terima kasih teman-teman semua. Baik. Kalau sudah minum jamu akan sehat seluruh badan. Kalau sudah banyak ilmu jangan lupa diamalkan. Cakep. Amin. Panjang ekor ikan pari, ikan menyelam ke balik batu. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Bu Yuyu. Ya, Pak. Walaupun nggak pulang, tetap sehat ya Bu. Sehat, Pak. Sabar, tahan godaan. Siap. Ingat pesan Pak Ustadz, boleh kawin kontrak selama masa bertugas di situ. Iya, Pak Eko. Kalau kawin kontrak jangan lupa bayar kontrakan Pak Eko. Pak Sony, Pak Sony. Pak Sony. Siap Bu Yuyu, masih kuat Bu. Amin.